Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah membaca mau mempresentasikan tentang minat baca dan strategi penumbuhannya yang disusun oleh Abelia Sepnanda, Isnana Zida, Titania Maharani. Yang pertama, pengertian dan hakikat membaca. Menurut Nirmala, membaca ialah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, mengeja atau menghafalkan apa yang ditulis. Bisa juga diartikan mengucapkan apa yang ditulis. Menurut Rejana dalam Mukhlishoh, berpendapat bahwa membaca adalah proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isi yang terkandung di dalamnya. Menurut pendapat tersebut, jelas bahwa membaca tidak hanya mengucapkan, melihat apa yang tertulis, tetapi selain mengucapkan, juga menelah dari apa yang dibaca agar memperoleh pemahaman dari yang dibaca tersebut. Menurut Anderson dalam Tarigan, membaca dapat dianggap sebagai suatu proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat atau tertulis. Melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-kata yang tertulis. Yang kedua, pengertian minat baca. Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat tersebut ada karena pengaruh dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat antara lain ada faktor internal, yaitu sesuatu yang datangnya dalam diri sendiri atau dalam diri kita sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal, adalah sesuatu yang datangnya di luar diri atau dari orang lain. Pemupukan minat haruslah dilakukan semenjak dini agar seseorang akrab dengan buku. Jika tidak dibiasakan bersahabat dengan buku, semenjak dini akan sulit memupuknya pada masa dewasa. Kalaupun bisa, akan semakin banyak hambatan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu strategi membangun minat baca. Menurut Michael dalam Rahman, membagi minat baca menjadi dua macam, yaitu minat baca spontan dan minat baca terpola. Minat baca spontan yaitu tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. Perwujudannya seperti dengan faktor internal, sebagai akibat dari motivasi intrinsik atau faktor psikologi murid. Sedangkan minat terpola yaitu kegiatan membaca yang dilakukan murid sebagai akibat adanya pengaruh dan kegiatan yang berencana atau terpola, terutama kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk mengetahui tinggi rendahnya minat baca seseorang, dapat menggunakan beberapa metode. Antara lain yaitu yang pertama, metode observasi, metode interview, dan metode angkat atau kuesioner. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Menurut Mukhlishoh, minat baca seseorang tidak hanya timbul dengan sendirinya, tetapi juga ada pengaruh-pengaruh dari luar. Tuntutan kebutuhan pembaca, adanya persaingan antar sesama, tersedianya waktu dan sarana yang diperlukan oleh pembaca, adanya dorongan dari guru dan adanya hadiah. Sedangkan menurut Dawson dalam Rahman menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar lewat bahan bacaan, memperoleh manfaat dan kepuasan dari kegiatan membaca, tersedianya sarana buku bacaan di rumah maupun di sekolah. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat baca itu tidak hanya timbul dengan sendirinya pada setiap orang, tetapi juga karena adanya pengaruh dari luar diri orang tersebut.
Terutama minat baca pada anak-anak perlu dirangsang dan ditimbulkan serta ditumbuhkan. Agar nantinya membaca menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan bagi anak. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.